Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A Angkatan 24 Magelang. Kali ini kita akan membahas tentang berakhlak dengan melihat tokoh panutan. Nah, tokoh panutan kali ini adalah tokoh panutan yang tidak biasa kita dengar ya, tapi dia cukup memberikan dampak kepada masyarakat Magelang, yaitu Johannes van der Steur. Kelompok kami setuju untuk memakai beliau karena memang dari kisahnya juga adalah kisah yang baik dan inspiratif yang nantinya kita bisa coba lihat dari sisi berakhlaknya. Johannes van der Steur ini sebagai gambaran ya adalah seorang Belanda yang dia eh, tinggal di Kota Magelang. Dia ini adalah seorang misionaris dari Belanda. Dan dia membuat sebuah panti asuhan, di mana panti asuhan ini untuk menampung anak-anak yatim yang ditinggal perang oleh orang tuanya, ataupun anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian. Sedikit cerita ya tentang beliau. Beliau ini lahir di Belanda bulan Juli 1865. Kemudian dia datang ke Indonesia pada 10 September 1892. Dia membangun yayasan panti asuhannya yang diberi nama Stichting Oranje Nassau Vanpa van der Steur. Nah, dia membangun panti asuhannya ini pada tahun 1935. Kedatangan Jepang saat itu membuat beliau diasingkan. Jadi singkat cerita beliau ketika ada Jepang, beliau ini diasingkan di Cimahi. Setelah Jepang kalah perang, kemudian beliau dibebaskan hingga beliau meninggal pada 10 September 1945. Seperti yang saya jelaskan tadi, kebanyakan anak asuhnya adalah para anak-anak dari serdadu perang yang ditinggal untuk berperang, dan banyak sekali anak-anak ini yang ditampung ini dari berbagai suku, dan mereka tidak dibeda-bedakan dari suku manapun. Hingga anak asuhnya ini menurut laporan mencapai 1.100 anak yatim. Nah, jadi ada orang Belanda, dia begitu peduli dengan kehidupan sosial yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Magelang, yaitu Johannes van der Steur. Nah, kita akan mencoba untuk melihat dari sisi berakhlak, dari nilai-nilai dasar ini yang nantinya mungkin saja menjadi inspirasi bagi kita untuk menerapkan berakhlak di tempat kerja kita. Nah, ini teman-teman saya akan mencoba untuk membongkar dari sisi 7 poin berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita lihat dari sisi berakhlak tentang Van der Steur ini kepada Bu Dokter. Saya coba akan menanyakan tentang berorientasi pelayanan dan akuntabel. Seperti apa Van der Steur ini, Bu Dini? Monggo. Ya, iya. Di sini setelah saya baca tentang, beliau dari berorientasi pelayanan, saya melihat dia kan, dia kan menampung ya, 4 anak, ya itu anak-anak serdadu itu, yang sedang kesusahan, terus dia juga langsung ngambil, langsung diasuh sampai dia buat tadi ya, yayasan untuk yang anak-anak yatim piatu atau anak-anak yang telantar. Nah, dari sini saya ngeliat dia, ada rasa memenuhi kebutuhan masyarakat itu kan, berarti dia tahu ternyata anak-anak ini terlantar, dia butuh buat, meningkatkan kualitas hidupnya secara langsung kan dengan membuat yayasan tadi. Satu juga, selain dia, memenuhi kebutuhan, dia juga
melakukan perbaikan yang tiada hentinya. Kenapa? Karena dia kan, ya itu terus berupaya supaya anak-anak ini nggak terlantar gitu. Satu juga dari sisi akuntabel, dia itu juga, memperjuangkan keadilan keadilan pada, si anak-anak ini, dengan cara ya tadi membuat yayasan itu, supaya dia yang harusnya dapat hak hidup, jangan sampai nggak dapat hak hidup. Selain itu, eee ada juga tadi dari ceritanya saat dia meninggal kan banyak tuh diantar sama orang-orang ke pemakamannya. Mungkin dari situ kan orang-orang juga bisa menilai kalau dia ini, ya itu cekatan dalam mengambil tindakan, tadi balik lagi ke yang anak-anak yang telantar ini kan dia langsung ngasuh, langsung membuat yayasan. Mungkin dari situ kan orang-orang berpikir kalau, dia menyelamatkan, anak-anak lah yang telantar ini. Setelah itu, eee, ada lagi yang dia sebagai direktur yayasan yang dia buat di Magelang tapi dipindah ke Jakarta. Itu kan, dengan dia buat yayasan tuh dengan tujuan untuk kepentingan anak yatim maupun anak yang terlantar, anak yatim piatu maupun anak yang terlantar. Nah, di sini kan, secara nggak langsung dari nilai-nilai akuntabel yaitu ada kepemimpinan, terus juga dia berintegritas tinggi. Selain dari nilai akuntabel juga dari berorientasi pelayanan juga dia, ya tadi itu, dia melakukan perbaikan yang, tiada hentinya. Karena dia membuat yayasan, yaitu walaupun dia, wariskan ke yang anak-anak ininya di penjara itu, tapi kan tujuannya dia membuat yayasan yaitu buat anak-anak yatim piatu dan anak terlantar. Itu aja sih kalau dari berorientasi pelayanan sama akuntabel. Iya, iya benar sekali ya, Mbak. Jadi di apa sih Johannes van der Steur ini memang punya jiwa sosial yang luar biasa terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat. Karena dia mampu untuk membuat suatu yayasan dan memelihara anak-anak yatim. Ya, beliau sudah tidak tiada, mungkin legasinya ya bisa kita teruskan dengan memelihara anak yatim agar mereka memiliki kehidupan yang lebih layak lagi. Oke, selanjutnya coba kita lihat setelah tadi ada berorientasi pelayanan dan akuntabel, kita akan melihat dari sisi kompeten dan harmonis. Nah, di sini saya coba akan menanyakannya kepada Mas Aim. Oke, Mas Aim, menurut Mas Aim gimana ini Bapak Johannes van der Steur atau yang biasa dipanggil Pa ini terkait dengan kompeten dan harmonis. Monggo Mas Baim. Ya, terima kasih Mas Raffa atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kalau pertama-tama kalau membicarakan sejarah kan lebih enak urut. Jadi daripada berbicara tentang kompeten, lebih baik kita berbicara tentang harmonis dulu ya gitu. Jadi sekilas dilihat aja tuh apa yang dilakukan Pak Johannes van der Steur ini sangat apa ya, menginspirasi kita bangsa Indonesia gitu kan. Secara sejarah kita kan hanya melihat apa ya, Belanda itu menjajah Indonesia gitulah. Dan ternyata di Magelang sendiri peran Belanda itu tidak hanya berupa mengeksploitasi kita, tapi juga ternyata ada ya sedikit orang yang memiliki kepedulian terhadap dari semua keburukan itu ada satu orang yang memiliki kepedulian kepada anak-anak yang yatim itu. Nah, itu sangat menginspirasi secara garis besar. Nah, harmonis ini ternyata yaitu harmonis yang dimaksud adalah dari seorang Belanda yang kita nilai secara sejarah buruk, tapi ternyata ada sisi baiknya gitu. Kemudian kalau dari segi kompeten, eee, apa yang dilakukan Pak Yohanes ini kalau tidak disertai dengan dedikasi dan sikap terus beradaptasi, ya saya kira cuman bertahan paling ya dalam waktu singkat lah. Tapi ternyata tidak, beliau itu terus mengembangkan banyak hal dan beradaptasi dengan yang ada sehingga pada tahun 1942 itu ada sekitar 1.100 anak yang diasuh. Tidak hanya dari suku-suku yang ada di Magelang, tetapi juga beragam gitu. Ternyata ada suku dari Belanda, dari Ambon, dari Manado bahkan. Nah, jadi saya kira itu salah satu peran beliau dalam berakhlak yang terkaitannya dengan kompeten. Dan perlu diingat juga kan apa ya, dalam menampung anak dengan berbeda suku itu kan memiliki
treatment yang berbeda juga gitu. Misalkan anak Ambon ya, saya sih nggak pernah kenal anak Ambon ya, cuman kalau ketemu orang Ambon tuh kesannya kayak galak gitu. Nah, mungkin ada treatmentnya sendiri mengasuh anak dari suku Ambon dan Jawa, kemudian anak Manado dengan Belanda. Nah, itu kan perlu sikap adaptasi dan terus belajar apa namanya? Memahami karakter lah gitu. Ya, itu yang dapat saya sampaikan tentang sikap Pak Johannes van der Steur berkaitan dengan berakhlak, khususnya kompeten dan harmonis. Terima kasih. Ya, memang kita saja mengurus satu kepala itu kadang pusing ya. Seperti kita mau memikirkan diri sendiri gini kan, memikirkan kehidupan kita, memikirkan kebutuhan kita, keinginan kita memang sangat sulit. Apalagi kita harus mengurusi 1.100 kepala. Ini kalau memang orang yang nggak kompeten, ini mungkin bisa bubar. Dan kita lihat juga walaupun negara ini pernah dijajah oleh Belanda, namun tidak semua penjajah itu juga jahat. Ada orang-orang dari Belanda sana, orang-orang penjajah itu datang ke kita juga memberikan nilai-nilai yang baik juga. Tapi kita tidak bisa membenarkan apapun itu penjajahan. Yang jelas, apapun nilai yang baik bisa kita ambil. Oke, selanjutnya untuk loyal dan adaptif. Nah, ini dari Pak Johannes van der Steur ini coba kita lihat dari loyal dan adaptifnya. Saya mau bertanya ke Mbak Nuris tentang loyal dan adaptif. Nah, ini bagaimana ini Mbak Nuris tentang loyal dan adaptif? Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya kepada saya ya. Sewaktu saya membaca kisah Johannes van der Steur ya, saya tuh langsung mikir ternyata ada loh orang Belanda yang justru diagungkan terutama di Kabupaten Magelang nih. Untuk sikap loyal dari Johannes van der Steur atau yang biasa dikenal dengan Pa van der Steur adalah kesetiaannya Pa terhadap Indonesia yang justru mengabdikan dirinya di Indonesia dan memilih Magelang sebagai tujuan awal tempat tinggalnya sampai peristirahatan terakhirnya. Nah, atas dasar keimanannya terhadap Tuhan, Pa justru memerdekakan banyak anak-anak dengan kasih sayang dan pendidikan yang layak. Pengabdiannya terhadap Indonesia lebih dari sekedar angkat senjata. Nah, seperti Pa, seharusnya kita tuh lebih punya sikap loyal ya terhadap Indonesia, apalagi kita adalah keturunan asli Indonesia nih, mengabdikan diri kita sepenuhnya untuk kemajuan bangsa Indonesia, untuk pendidikan dan juga lain-lainnya di mana kita bekerja. Setia terhadap NKRI dan ideologi bangsa, karena penting banget ya loyalitas bangsa itu, setidaknya dimanapun kita berada ya harus mampu membawa nama baik bangsa. Nah yang kedua itu ada adaptif. Adaptif itu kan cepat menyesuaikan diri dan terus berinovasi. Ada 4 orang anak yang kesusahan karena ayahnya meninggal di medan perang kan. Nah, Pak langsung berinisiatif untuk mengurus anak-anak tersebut. Nah, Pak ini tidak hanya mendirikan panti asuhan, Pak juga menginisiasi sekolah anak-anak asuhnya dididik dengan pendidikan yang baik dengan harapan mereka bisa menjadi anak-anak yang terdidik dan cerdas. Panti asuhan Pak itu sangat luas, berhektar-hektar lokasinya yang sekarang itu sekitar Mateseh kalau nggak salah di Kota Magelang. Untuk ukuran era kolonial, panti asuhan Pak itu tergolong sangat lengkap dari tempat ibadah, kamar, gereja, lapangan, bahkan sampai arena hiburan. Namanya kemudian harum sebagai filantropis di Hindia Belanda dan juga Belanda. Kalau seandainya Pak tidak pernah berinovasi, pastinya panti asuhan yang dia dirikan tidak akan pernah menjadi panti asuhan terbesar di Jawa pada saat itu. Kita dapat belajar ya dari Pak van der Steur ini, dengan kita selalu berinovasi, mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif dan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan, agar tidak ketinggalan zaman dan terus memajukan instansi kita masing-masing. Lebih ke itu sih kayaknya. Untuk mengembangkan instansi kita, pastinya kita harus tetap berinovasi. Ya, betul. Untuk kita bisa mengembangkan atau bekerja dengan maksimal, kita juga harus berinovasi. Selain itu, sikap loyal itu memang dibutuhkan kepada setiap ASN agar kita mampu mengetahui bahwa kita ini adalah ASN yang seharusnya menjadi contoh.
Karena dengan sifat yang loyal ini sudah pasti kita akan berkiblat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Dan saat itu memang belum ada ya yang namanya Indonesia, jadi adanya namanya Hindia Belanda. Dan jadi kalau saya lihat itu berhektar-hektar itu berarti gede sekali itu ya panti asuhannya dari Van der Steur ini. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir kita lihat dari berakhlak ini kolaboratif. Nah, kolaboratif ini coba ingin saya tanyakan kepada Mbak Maya. Coba bagaimana Mbak Maya terkait dengan kolaboratif yang dilakukan oleh Van der Steur ini? Terima kasih atas kesempatannya Mas Rofka. Untuk dari sisi kolaboratif sendiri, Pak ini awalnya kan dia hanya menyewa 3 rumah di Magelang ini. Kemudian karena anak asuhnya itu semakin besar, kemudian beliau itu bekerja sama dengan pemerintah sehingga pemerintah itu bisa memberikan izin kepada Pak ini untuk menggunakan bangunan bekas asrama korps prajurit. Nah, tapi lambat laun ini Pak itu juga berusaha untuk membeli tempat tersebut agar anak-anak asuhnya itu lebih nyaman. Dengan banyaknya anak asuh itu, kan anak asuhnya nggak cuma cowok aja, ada cewek juga. Pak ini merasa kesulitan untuk merawat anak asuh yang perempuan. Jadi dia meminta bantuan kepada adik perempuannya yang ada di Belanda untuk datang ke sini dan membantu dia untuk merawat anak-anak asuhnya. Tapi adik perempuannya ini cuma di Indonesia ini cuma 9 tahun. Kemudian dia kembali ke Belanda karena dia mengidap suatu penyakit dan diharuskan untuk kembali ke Belanda. Kemudian Pak ini kemudian berpikir beliau butuh pendamping untuk mengurus anak-anak asuhnya yang sangat banyak itu. Kemudian Pak ini menikah dengan seorang perempuan bernama Anna Maria Zuager yang kemudian menjadi ibu asuh dari anak-anaknya itu. Kemudian Pak Yohanes ini juga melakukan kerjasama dengan sebuah organisasi yang dimana dia juga yang menjadi direkturnya, yaitu organisasi Kristen yang memiliki tujuan membantu orang-orang yang membutuhkan, dan juga Pak ini berusaha bagaimana caranya dia bekerja sama dengan organisasi dan yayasan peduli anak agar anak asuhnya ini tidak terlantar. Kemudian juga Pak ini mendirikan sebuah yayasan yang bertujuan untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan serta memelihara sementara atau seterusnya anak-anak yatim piatu, anak-anak yang tidak terpelihara, dan anak terlantar dari berbagai bangsa tanpa membeda-bedakan. Dari cerita tersebut kita bisa mengambil pelajaran kalau kerjasama itu sangat penting, apalagi untuk membantu sesama. Apalagi di Indonesia ini kan terdiri dari banyak bangsa, suku, ras, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Dan untuk di instansi sendiri itu untuk lebih maju lagi kita bisa melakukan berbagai kerjasama antar instansi agar menjadi lebih maju. Baik, terima kasih Mbak Maya. Jadi kalau memang mau besar itu kita harus mau berkolaborasi dengan siapapun, karena dengan saling membantu itu kita dapat meningkatkan power. Jadi ketika power kita bisa besar, tentu kita juga akan menjadi besar. Yaitu tadi terkait panutan, tokoh panutan yang ada di Magelang. Ternyata tokoh panutan itu nggak cuman kita-kita saja yang orang-orang yang hidup dan lahir di Indonesia. Ternyata ada orang Belanda yang mendedikasikan dirinya untuk melakukan kegiatan sosial dan menjadi tokoh panutan yang bisa kita lihat nilai-nilainya dengan nilai berakhlak.
Jadi untuk menjadi seorang pahlawan itu memang harus melakukan hal-hal yang besar, dan kita bisa mencontohnya dengan melihat dari nilai-nilai berakhlak ini. Oke, mungkin itu saja ya dari kelompok 2A tentang tokoh panutan yaitu Johannes van der Steur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.